dia mengambil batu dan berkata, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, jika rahib itu lebih utama daripada tukang sihir, maka matikanlah binatang ini. Pemuda itu kemudian melemparkan batu itu ke arah, lantas didatangkan gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu sahabat dekat raja didatangkan pula. Lalu gunung itu pun bergerak. Para pengawal berjatuhan dari puncak gunung. Pemuda itu selamat dan dia datang kembali menemui raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, kisah yang ketiga tentang bayi yang bisa bicara adalah kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat ketiga sampai ayat ketujuh. Allah Ta'ala berfirman, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, diriwayatkan oleh sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala an. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dalam kitab As-Suhud bab Qisasatu ashabil ukhdud was-sahir war-rahib wa ghulam. Kisah Ashabul Ukhdud ini terjadi di satu tempat yang bernama Najran, yang merupakan wilayah kerajaan Yaman saat itu. Para ahlu sejarah mencatat tragedi pembantaian Ashabul Ukhdud ini terjadi abad ke-6 Masehi, yang kurang lebih menelan korban 20.000 orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dibunuh oleh seorang raja yang keji bernama Zur'ah Zunwas. Najran saat ini merupakan bagian dari kerajaan Saudi, berada di sebelah selatan Makkah, berbatasan dengan Yaman. Najran sendiri saat ini adalah sebuah kota yang merupakan bagian dari Saudi Arabia, terletak di sebelah barat daya Makkah, berbatasan dengan Yaman, kurang lebih berjarak 715 km dari kota Makkah. Zur'ah Zunwas, raja Najran saat itu, adalah raja yang kejam. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan pengikutnya diwajibkan untuk menyembah dan menjadikan Zur'ah bin Nuwas sebagai Tuhannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Suhaib Ar-Rumi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun." Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian yang mempunyai asisten seorang tukang sihir. Ketika usia tukang sihir sudah semakin tua, ia berkata kepada raja, "Aku telah lanjut usia, karena itu kirimkanlah seorang pemuda yang akan kuajari ilmu sihir." Maka raja mencari pemuda terbaik dan mengirimkannya kepada tukang sihir. Belajarlah pemuda ini kepada tukang sihir itu. Sehari-hari dia menempuh perjalanan dari rumahnya ke tempat tukang sihir itu. Suatu ketika bertemulah pemuda ini dengan seorang rahib.
seorang pendeta Nasrani yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Diajaklah pemuda ini untuk singgah di rumah sang rahib. Diam-diam pemuda ini kagum dengan ucapan-ucapan dan ilmu sang rahib. Suatu hari pemuda ini terlambat datang ke rumah tukang sihir itu. Maka dihukumlah dia dipukul dan diminta berjanji bahwa besok dia akan datang tepat waktu. Sepulang dari tukang sihir, rupanya anak muda ini kembali mampir ke rumah rahib untuk menimba ilmu dari sang rahib. Hingga dia sampai di rumahnya dalam keadaan sudah larut, maka orang tuanya memukulnya. Keesokan harinya anak muda ini mengadu kepada rahib bahwa dia dipukul oleh tukang sihir itu dikarenakan terlambat sampai ke sana. Lalu di rumah dia juga dipukul oleh orang tuanya dikarenakan terlambat pulang. Maka sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, jika kamu tiba di rumah tukang sihir itu dalam keadaan terlambat, maka katakan kepadanya bahwa keluargamu menahannya. Dan jika engkau terlambat sampai di rumahmu, maka katakanlah bahwa urusan di rumah tukang sihir itu telah menahanmu. Suatu hari dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir, sang pemuda ini melihat seekor binatang yang sangat besar yang berdiri di tengah jalan, sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Pemuda itu berkata dalam hati, hari ini akan kubuktikan siapa yang lebih utama, tukang sihir itu atau rahib. Lalu dia mengambil batu dan berkata, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, jika rahib itu lebih utama daripada tukang sihir, maka matikanlah binatang ini. Pemuda itu kemudian melemparkan batu itu ke arah binatang itu dan binatang itu pun mati. Lalu pemuda ini menceritakan kepada rahib. Rahib berkata, anakku, sekarang kamu telah lebih baik daripada aku. Kehebatanmu sudah mencapai tingkatan yang tinggi sebagaimana yang aku saksikan. Ingat mulai hari ini bahwa kamu akan menerima cobaan yang berat. Jika kamu mengalaminya, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang diriku. Jangan kau kabarkan kepada siapapun tentang keberadaanku. Ilmu pemuda ini pun bertambah. Tidak hanya sekedar mampu membunuh binatang yang menghalangi manusia lewat, tetapi anak muda itu ternyata juga mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang berpenyakit kulit, dan penyakit-penyakit yang lain. Berita itu sampai ke telinga salah seorang sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa harta yang banyak. Ia berkata pada pemuda tersebut, ini semua akan jadi milikmu asalkan engkau bisa menyembuhkanku. Pemuda ini pun berkata kepada, inni la asqi ahadan, innama yaski Allah, fa in anta amanta billahi da'watullah wa safaka, fa amana billahi wa safahullah. Pemuda ini berkata, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya supaya engkau disembuhkan. Lalu orang buta ini beriman kepada Allah, lantas Allah menyembuhkannya. Sahabat raja itu kemudian mendatangi raja. Ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya kepadanya, siapa yang menyembuhkanmu? Orang ini menjawab, yang menyembuhkanku adalah Tuhanku. Sang raja berkata, walaka rabbi ghairi, engkau punya Tuhan selain aku? Qala, berkata sahabat raja, rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Raja pun murka mendengar jawaban itu. Sahabat raja ini pun disiksa dan dipaksa untuk menunjukkan siapa orang yang telah mengajarinya. Maka sahabat raja ini menunjukkan keberadaan sang pemuda. Pemuda itu pun kemudian diperintahkan untuk menghadap raja. Raja berkata kepadanya, anak muda, sihirmu telah mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta.
kamu juga mampu melakukan berbagai hal. Pemuda itu menjawab, aku tidak mampu menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan adalah Allah yang Maha Tinggi. Lalu pemuda itu ditangkap dan disiksa, dipaksa untuk mengakui siapa yang mengajarkan ilmu kepadanya. Maka dia menunjukkan keberadaan sang rahib. Sang rahib pun ditangkap. Raja berkata, irji' an dinika, kembali kepada agamamu. Pendeta itu pun tidak mau untuk kembali kepada agamanya yang lama. Lantas didatangkan gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia diperintahkan dengan hal yang sama, irji' ila dinik. Ia pun enggan. Lantas hal yang sama terjadi pada dirinya, digergaji, lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Lalu pemuda itu didatangkan. Raja berkata kepadanya, tinggalkan agamamu. Anak muda itu menolak. Maka raja menyerahkan anak muda ini kepada pengawalnya. Raja berkata, bawalah pemuda ini ke puncak gunung itu. Jika ia mau meninggalkan agamanya, maka lepaskan dia. Tetapi jika dia tidak mau, lemparkan dia dari puncak gunung. Sampailah di puncak gunung. Pemuda itu berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku cukupkan engkau atas mereka. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Lalu gunung itu pun bergerak. Para pengawal berjatuhan dari puncak gunung. Pemuda itu selamat, dan dia datang kembali menemui raja. Kemudian raja berkata, apa yang telah terjadi kepada para pengawalku? Anak muda itu menjawab, Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari keburukan mereka. Lalu pemuda itu diserahkan kepada pengawal yang lain. Raja memerintahkan agar anak muda ini dinaikkan di atas perahu dan dibawa ke tengah laut. Sesampainya di tengah laut, tanyakan kepadanya. Jika dia mau untuk kembali kepada agamanya, maka lepaskanlah. Jika tidak mau, maka lemparkanlah ke laut. Sesampainya di laut, pemuda itu berdoa dengan doa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dengan cara yang engkau kehendaki. Maka perahu itu pun terguling. Para pengawal raja tenggelam. Pemuda itu selamat dan kembali menghadap kepada raja. Raja berkata kepadanya, apa yang dilakukan para pengawalku? Allah yang Maha Tinggi telah menyelamatkanku dari keburukan mereka, jawab pemuda. Lalu anak muda itu berkata kepada raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Apa itu, saut sang raja? Anak muda itu pun berkata, kumpulkan rakyat di tengah lapang, lalu ikatlah aku di sebuah pohon. Ambillah satu anak panah dari kantung panahku dan letakkan di busurnya. Ucapkanlah Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak muda ini. Maka engkau akan dapat membunuhku. Raja pun segera mengumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang, lalu mengikat anak muda ini di sebuah pohon. Kemudian raja mengambil anak panah dari kantong panah pemuda itu. Diletakkannya anak panah itu di busur dan dia mengucapkan Bismillahirrabbilghulam dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak muda ini. Setelah itu anak panah dilepaskan dan tepat mengenai pelipis pemuda itu. Pemuda itu pun meletakkan tangannya di pelipis lalu meninggal dunia. Rakyat yang hadir di tempat itu berkata, amantu bi rabbi ghulam, amantu bi rabbi ghulam, amantu bi rabbi ghulam. Beramai-ramai rakyat berkata, kami beriman kepada Allah Tuhan pemuda ini. Kami beriman kepada Allah Tuhan pemuda ini. Seseorang kemudian datang menemui raja dan berkata, apakah engkau telah melihat apa yang pernah kau takutkan? Sungguh apa yang kau takutkan benar-benar terjadi. Mereka telah beriman kepada Tuhan pemuda ini dan meninggalkanmu. Lalu raja memerintahkan untuk membuat parit mengelilingi tanah lapang itu dan mengisinya dengan kayu bakar dan menyalakan api. Lalu raja berkata, barang siapa yang tidak meninggalkan agamanya, maka lemparkan mereka ke dalam parit itu. Perintah pun dilaksanakan. Satu persatu
rakyat yang ada di tengah lapang itu ditanya apakah dia mau kembali kepada agamanya atau tetap beriman kepada Allah. Jika orang yang ditanya itu menjawab dia beriman kepada Allah, maka dilemparkan ke dalam parit. Jika dia mengatakan kembali kepada agama yang lama menuhankan sang raja, maka dia selamat. Hingga tibalah saat giliran seorang wanita bersama bayinya yang mungil di gendongannya. Pasukan raja membentaknya, apakah engkau mau kembali kepada agamamu dan meninggalkan Tuhan pemuda itu? Wanita ini terdiam. Hatinya sebenarnya sudah bulat beriman kepada Allah. Dengan konsekuensi dia dilemparkan ke dalam api. Tapi dia memandang bayinya. Keraguan menyelimuti hatinya. Sekali lagi prajurit itu berkata kepadanya, apakah engkau mau kembali kepada agamamu dan meninggalkan Tuhan pemuda itu? Kembali ia menatap ke arah wajah lucu sang bayi. Dalam kebimbangan itulah tiba-tiba bayi itu berkata, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Lalu ibu itu pun terjun ke parit bersama anak dalam gendongannya. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah Ashabul Ukhdud, yang pertama, bahwa Allah akan menguji keimanan seseorang dengan ujian-ujian yang beraneka ragam untuk membuktikan apakah keimanan seseorang itu benar-benar iman yang jujur dari dalam hatinya atau iman yang dusta. Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman dan tanpa diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu orang-orang yang tulus dan orang-orang yang dusta. Dalam sebuah hadis dari sahabat Habab bin Al-Ard radhiyallahu an, suatu saat kami mengadu kepada Rasulullah SAW di mana beliau sedang berbantal jubahnya di naungan bayangan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah engkau meminta pertolongan Allah? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, sungguh pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, ada seorang yang diculik lalu dibuatkan lubang di tanah, kemudian dijebloskan ke dalamnya, lalu didatangkan gergaji diletakkan di bagian kepalanya, selanjutnya dibelah tubuhnya hingga menjadi dua bagian. Selain itu, ada orang-orang yang disayat dengan sisir dari besi hingga terpisah antara tulang dan dagingnya. Tetapi semua siksaan itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Demi Allah, sungguh Allah senantiasa menyempurnakan agama ini hingga seorang penunggang unta berjalan dari Son'a sampai ke Hadramaut tidak merasakan takut kecuali kepada Allah dan tidak khawatir serigala memangsa kambingnya. Tapi sungguh kalian tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW. Hikmah yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Allah memilih siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana dalam kisah di atas, bahwa pemuda itu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, sementara dia sangat dekat dengan kekufuran, sangat dekat dengan raja dan juga penyihir. Tetapi Allah takdirkan untuk dirinya bertemu dengan rahib itu dan kemudian dia menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Hikmah yang ketiga, jamaah sekalian, bahwasanya tidak cukup bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu dari satu guru saja. Sebagaimana para ulama terdahulu, mereka mengambil ilmu dari banyak sekali guru, bahkan ada yang ratusan sampai ribuan guru. Hamad bin Zaid rahimahullah mengatakan, tidaklah engkau dapat mengetahui kesalahan gurumu melainkan dengan engkau berguru kepada orang lain.
Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahib itu sebagai perantara hidayah. Andai kata anak muda itu mencukupkan dengan satu gurunya, yaitu tukang sihir, maka akan jauh darinya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Ashabul Ukhdud. Begitu juga pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat hingga mengakhiri hidup ini sebagai orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Semoga Allah menguatkan kita dari ujian-ujian dan cobaan-cobaan, serta menjauhkan kita dari kekufuran. Sebagaimana firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita wafat dalam keadaan menggenggam agama tauhid ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.